Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Agraria. Pertemuan ke-17 membahas mengenai pejabat pembuat akta tanah atau yang kita singkat dengan PPAT. Pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut pasal 6 ayat 1. Tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 atau perundang-undangan ditugaskan kepada pejabat lain. Pejabat-pejabat lain yang membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah pejabat pembuat akta tanah. Peran PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dalam hal pembuatan akta pemindahan hak dan akta pemberian hak tanggungan atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Peran PPAIW dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dalam hal pembuatan akta ikrar wakaf tanah hak milik. Pejabat dari kantor lelang. Peran pejabat dari kantor lelang dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dalam hal pembuatan berita acara lelang atas hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Panitia adjudikasi. Peran panitia adjudikasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dalam hal pendaftaran tanah secara sistematik. Semua kegiatan dalam pendaftaran tanah secara sistematik dari awal hingga penandatanganan sertifikat hak atas tanah dilaksanakan oleh panitia adjudikasi. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada pasal 6 ayat 2 dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai pembuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. PPAT terdiri dari 3 macam. Pejabat pembuat akta tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. PPAT sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah kerja yang belum cukup terdapat PPAT. PPAT khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. Fungsi dan tugas pokok jabatan pejabat pembuat akta tanah. 1. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, pemberian hak baru atau akta-akta lain
yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Membantu meningkatkan sumber penerimaan negara dari pajak, yaitu dengan cara PPAT bertugas untuk memeriksa telah dibayarnya PPh dan PPhtB akibat pemindahan hak sebelum akta dibuat. Tugas pokok PPAT dalam membantu pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yaitu PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuatkan akta sebagai bukti telah dilakukannya pembuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Pembuatan hukum sebagaimana yang dimaksud ayat 1 adalah sebagai berikut, yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pemberi kuasa hak tanggungan atau SKMHT. Surat kuasa membebankan hak tanggungan. Demikianlah secara singkat uraian materi mata kuliah pertemuan ke-17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.